Tak terima karena sang suami dituduh melakukan santet hingga dimasa, Katemi memilih untuk balas dendam dengan mempelajari ilmu hitam. Ia berguru pada sosok siluman buaya di sebuah gua angker. Sayangnya, untuk mempelajari ilmu tersebut, Katemi harus melakukan beberapa ritual di mana salah satunya ia harus berkeliling kampung dalam keadaan telanjang. Kisah kali ini berjudul Santet Ilmu Pelebur Nyawa. Cerita dendam ini dimulai dari Juragan Bisman, pemilik warung remang-remang yang ia buka di rumahnya sendiri. Ketika tengah asik menikmati wanita yang bekerja di warungnya, anak buah Bisman datang dan memberitahu jika istri Bisman mencarinya. Pria yang tengah asik bersenang-senang merasa kesal dan bergegas menghampiri istrinya yang tengah sakit sekarat. Sampai kapan kau akan menyusahkan aku, Parni? Parni meminta sang suami untuk dipanggilkan dokter. Bisman menolak untuk mengantar Parni pergi ke dokter. Ia memilih untuk mengambil obat yang ada. Sayangnya bukan obat untuk manusia, melainkan Bisman mengambil obat nyamuk hijau. Ia bergegas meminumkan obat itu ke istrinya hingga habis 1 gelas. Ayo, habiskan saja. Bisman keluar dari kamar istrinya dan memberitahu anak buahnya jika Parni sepertinya terkena santet. Ia menuduh seseorang yang bernama Sarma, seorang guru ngaji yang berada di kampung. Tiba-tiba seorang pegawai datang dan memberitahu jika istri Bisman tengah kejang. Parni kala itu terus berteriak pembunuh. Bisman yang berusaha menenangkan istrinya merasa seperti tak melakukan kesalahan apapun. Tak berselang lama, Parni memuntahkan darah dan meninggal. Anak buah Bisman memberitahu jika kematian dari Parni tak biasa. Bisman dengan tampang yang meyakinkan memberitahukan kematian istrinya adalah karena ilmu hitam. Mereka langsung kesal mendengar hal itu dan berniat untuk balas dendam. Bisman mengajak seluruh anak buahnya untuk menghabisi Sarma. Kala itu pria bernama Sarma tengah mengajari beberapa anak kecil mengaji. Bisman datang dengan amarah dan membawa beberapa orang. Mereka langsung menuduh Sarma melakukan santet pada istrinya. Sarma meminta Bisman untuk tenang dan menyuruh anak-anak yang tengah mengaji untuk masuk ke dalam rumah. Katem yang mendengar keributan bergegas keluar untuk mengecek keadaan. Sarma memberitahu jika ia merupakan guru agama dan bukan dukun ilmu hitam. Ia mengutuk perbuatan syirik dan juga bisnis usaha milik Bisman. Ketika Bisman dan anak buahnya hendak menghabisi Sarma, Katemi memberitahu jika suaminya tidak bersalah. Ia memohon agar sang suami tidak dipersekusi. Bisman tak mempedulikan hal itu dan segera menyeret Sarma. Meski sempat melawan, namun Sarma pada akhirnya kewalahan. Anak buah Bisman membawanya ke belakang rumah dan membakar ulama yang selama ini menantang usahanya. Katemi yang melihat kejadian itu langsung mengutuk perbuatan dari Bisman. Pria itu bergegas menghampiri Katemi dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Ia menodongkan celurit dan hendak merogol wanita itu. Katemi terus menolak dan berusaha kabur menuju ke hutan. Ia terus berlari hingga pagi menjelang. Katemi yang ketiduran terbangun oleh suara gagak yang bertengger di atas pohon. Katemi bergegas kembali berlari jauh masuk ke dalam hutan belantara. Karena masih takut dikejar oleh Bisman dan anak buahnya, Katemi berlari hingga sampai di sebuah gua. Ia yang kehausan segera minum di sebuah kolam yang ada di depannya. Tiba-tiba air kolam itu mulai berbuih dan muncul sosok siluman buaya putih. Katemi yang terkejut menanyakan siapa sebenarnya sosok yang muncul di depannya. Siluman itu memberitahu jika ia adalah Nyi Angker yang merupakan Ratu Ilmu Hitam. Nyi Angker langsung menyambut kedatangan Katemi dan mengangkat menjadi muridnya. Katemi menolak hal itu karena dalam agamanya dilarang untuk mempelajari ilmu hitam. Ketika Katemi hendak pergi, Nyi Angker menyemburkan mantra yang membuat kaki Katemi membusuk dan mengeluarkan belut. Katemi sangat terkejut hingga tersengkur. Nyi Angker kembali menarik mantra itu dan membuat Katemi bersih kembali.
Katemi memohon ampun dan mempertanyakan kenapa Nyi Angker memaksanya untuk menjadi murid. Nyi Angker mempengaruhi untuk melakukan balas dendam. Ia akan memberikan ilmunya pada Katemi jika wanita itu mau memenuhi persyaratannya. Katemi yang mulai tertarik menanyakan apa persyaratan yang harus ia penuhi. Nyi Angker memberitahu untuk persyaratan yang pertama di mana Katemi harus mengambil ari-ari bayi yang kemudian dimakan mentah-mentah. Syarat yang kedua yaitu Katemi harus berendam di muara sungai yang banyak buaya semalaman penuh. Katemi sangat terkejut mendengar persyaratan kedua karena ia sangat takut dengan buaya. Persyaratan yang terakhir adalah Katemi harus telanjang bulat keliling desa di malam bulan purnama. Katemi mempertanyakan bagaimana jika ia tidak ingin mempelajari ilmu hitam. Mendengar pertanyaan itu, Nyi Angker justru tertawa. Ia meminta Katemi untuk mencobanya terlebih dahulu. Sementara itu, di warung remang-remang Bisman, kemaksiatan masih berlangsung dengan aman. Kepala Desa Markum datang bersama dengan Durman. Anak buah dari Bisman sama sekali tidak khawatir dengan kedatangan dari aparat desa. Mereka justru menawarkan kamar jika Markum berniat untuk bersenang-senang. Pak Kepala Desa masih kuat iman dan ia berniat untuk menemui Bisman. Ia memperingatkan Bisman jika pria itu telah membunuh Sarma. Ia tahu betul karena Bisman takut usahanya akan tutup karena selama ini Sarma selalu berseberangan dengan Bisman. Bisman beralasan jika ajaran Sarma adalah sesat dan istrinya mati karena terkena santet dari Sarma. Ia juga mengeluhkan di mana desa tak ada dokter hingga istrinya mati. Selain itu, untuk melapor ke kantor polisi sangat jauh karena lokasinya yang terisolir. Markum tak gentar dan memberitahu meskipun desa mereka terisolir, Bisman tak bisa berbuat seenaknya sendiri. Ia akan memastikan jika Bisman akan dituntut secara hukum. Ketika Markum hendak pergi, ia kembali digoda oleh para pekerja yang ada di sana. Markum yang kesal memperingatkan Bisman agar segera menutup tempat prostitusinya. Bisman hanya tertawa, sementara anak buahnya mengusulkan agar Bisman menjadi kepala desa agar bisnisnya tetap aman. Malam harinya di tempat lain, seorang warga hendak melahirkan anak pertama. Katemi mengendap-endap untuk mengambil ari-ari bayi seperti syarat pertama dari Nyi Angker. Setelah anak itu lahir, dukun bayi memberitahu jika ari-ari harus dikuburkan esok hari. Ia menaruh barang itu di kuali dan ditutup dengan daun pisang. Tak lupa, sentir juga ditaruh di sana agar tak ada hewan yang mengambil ari-ari itu. Setelah dukun bayi masuk ke dalam rumah, Katemi bergegas mengambil ari-ari bayi yang baru lahir. Karena tak hati-hati ketika hendak kabur, Katemi menjatuhkan kendi hingga dukun bayi dan pemilik rumah melihat ke dapur. Mereka heran dengan ari-ari bayi yang menghilang. Sang dukun bayi meyakini jika ia telah menaruh ari-ari itu dengan aman. Seekor kucing terlihat keluar dari rumah dan mereka mengira jika ari-ari itu digondol kucing. Katemi bergegas pergi ke gua Nyi Angker. Di malam bulan purnama itu, Nyi Angker bertransformasi dari siluman buaya putih menjadi sosok manusia. Katemi yang melihat hal itu cukup terkejut. Setelah Nyi Angker berubah menjadi manusia, Katemi bergegas memberikan ari-ari itu. Ia heran hingga Nyi Angker memberitahu jika ketika bulan purnama penuh hingga bulan menjadi gelap, ia akan berubah menjadi manusia. Dan ketika bulan sabit pertama hingga bulan purnama, ia akan menjadi siluman buaya. Katemi ketakutan dan mempertanyakan apakah ia akan menjadi buaya juga. Nyi Angker menjelaskan jika itu hanya terjadi padanya karena hal tersebut merupakan perjanjian antara ia dengan gurunya. Kini, Nyi Angker meminta Katemi untuk memakan ari-ari itu. Siang hari berikutnya, Bisman mengambil gadis desa yang ayahnya tak bisa membayar hutang. Meski sudah memohon agar anaknya tidak dijadikan bekerja di warung remang-remang, Bisman tetap membawa gadis desa itu. Bisman akan menganggap lunas semua hutang-hutang yang ada, namun Asni tak akan pernah kembali lagi. Warga yang melihat hal itu tak bisa melakukan apapun. Malam harinya, Katemi menjalankan ritual kedua di mana ia harus berendam di sungai yang penuh dengan buaya. Setelah semua pakaian dilepas, Katemi berjalan perlahan menuju ke arah sungai di mana buaya perlahan mengikuti. Katemi hanya bisa memasrahkan diri agar ia bisa mendapatkan ilmu hitam. Warga yang tengah mencari ikan melihat Katemi yang berendam di sungai. Mereka pun mengetahui jika Katemi tengah bersemedi dan kini mulai menuduh jika selama ini wanita itu memang pengamal ilmu hitam.
Jaka meminta kedua anak buahnya untuk menangkap Katemi agar bisa diadili. Saat mereka berniat menangkap wanita itu, darah terlihat menggenang dan Katemi masih hidup sementara dua pria itu sudah menghilang. Joko yang ketakutan bergegas kembali ke kampung. Siang hari berikutnya, Bisman datang ke kantor desa dengan membawa dua mayat. Kedatangannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban karena kepala desa membiarkan Katemi berkeliaran. Markum pun heran dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bisman memberitahu jika Katemi menggunakan ilmu hitam untuk membunuh dua anak buahnya. Bisman meminta Markum untuk segera bertindak sebelum ada korban lagi. Kelompok Bisman menuntut agar Katemi dibunuh seperti suaminya Sarma. Markum menenangkan massa agar tidak berbuat sesukanya. Ia akan menyelidiki dan jika memang benar, maka Katemi akan dihukum sesuai dengan undang-undang. Markum memberitahu jika ilmu hitam hanya bisa dikalahkan oleh agama. Ia meminta semua untuk tenang dan bergegas mengubur korban yang ada. Markum memperingatkan untuk membawa Katemi ke kantornya dan jangan ada yang main hakim sendiri. Di perempatan jalan, seorang dukun gadungan menjual jimat pada warga yang ada. Ia memberitahu jika kampung itu telah terkena ilmu hitam dan dengan jimatnya semua bisa terlindungi. Akar beringin seto. Setelah semua warga pergi, dukun itu merasa senang dengan kasus teror ilmu hitam di kampung sehingga ia bisa menjual jimat dan untung besar. Malam harinya Bokir melakukan persiapan untuk menjaga keamanan kampung. Siti, istri Bokir, heran dengan tingkah suaminya yang sangat bersemangat. Bokir menjelaskan jika hansip di kampung hanya ia dan Dorman, jadi harus menunjukkan semangat yang tinggi. Tak berselang lama, Dorman datang dan mengajak untuk berkeliling karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sementara itu, Katemi menjalankan syarat ketiga di mana ia berkeliling desa dalam keadaan telanjang bulat. Meski berpapasan dengan Boris dan Dorman, Katemi tetap melakukan ritualnya dengan tenang. Dorman dan Bokir kebingungan dan mengira jika sosok itu bukan manusia. Dorman memberitahu jika perempuan itu merupakan Katemi, istri mendiang Kiai Sarma. Dorman yang penasaran mengajak Bokir untuk mengikutinya. Anehnya, meski mereka menghadang di depan Katemi, sosok Katemi yang tengah melakukan ritual sama sekali tak terlihat oleh dua hansip itu. Mereka terus berlari mengejar hingga terlihat sosok perempuan masuk ke dalam bilik mandi di tengah kebun. Bokir meminta Dorman untuk bersiap karena itu satu-satunya kesempatan untuk menangkapnya. Mereka bersiap di samping bilik, namun ternyata Siti yang keluar. Ketangkep sekarang. Maju lo ya, tongolin muka lo. Siti, istri dari Bokir, marah-marah dan mengejar suaminya. Sementara itu, Katemi hanya tersenyum melihat apa yang terjadi. Ia kembali ke dalam gua dan melakukan penyelesaian ritual. Nyi Angker memandikan Katemi dengan kembang 7 rupa dan mulai mentransfer ilmunya. Nyi Angker memberitahu jika sekarang Katemi sudah menjadi wanita santet dan satu-satunya yang bisa melumpuhkan mereka hanyalah ilmu agama. Hari berikutnya, seorang ustadz muda datang ke kampung. Ahmad Pramuja merupakan anak dari Kades Markum yang selesai belajar di pesantren. Warga menyambut kedatangan Pramuja yang lama belajar ilmu agama di pulau seberang. Di tempat lain, Bisman menjual beberapa gadis untuk dibawa ke kota. Katemi yang sudah mendapat ilmu santet menyamar agar bisa masuk ke dalam kampung dengan aman. Ia menjual kayu bakar ke warung untuk melihat situasi dan kondisi. Bisman dan anak buahnya yang melihat Pramuja kembali mulai khawatir dengan bisnisnya. Sementara itu, Pramuja yang berpapasan dengan Katemi pangling karena melihat wajah itu. Ia merasa mengenal namun tak mengingat siapa. Bisman mulai mencari siasat agar ia bisa menggantikan Markum dengan segera. Ia meminta anak buahnya untuk mencari cara agar bisa melengsarkan Kades dengan aman sebelum anaknya menjadi penghalang usaha mereka. Malam harinya Bokir dan Dorman kembali berpatroli. Siapa tuh? Mana? Mereka melihat Katemi dan bergegas mengikutinya. Kali ini mereka berpencar agar bisa mudah menangkap. Bokir yang pergi sendirian ke kandang sapi dikejutkan dengan kemunculan dari Katemi. Katemi justru menyerahkan diri jika ia akan ditangkap. Bokir menggoda Katemi dan mengajaknya untuk mojok di tengah hutan. Ngomong-ngomong, kita mojok nyok.
Ketika Bokir hanya menggunakan celana kolor, Katemi justru menunjukkan hal mengerikan di mana ia mencopot kepalanya sendiri. Bokir yang melihat hal itu sangat terkejut dan ia berlari ketakutan menuju ke kampung. Ia kabur dan bersembunyi di bawah rumah warga hingga dikira hendak maling ayam. Warga yang sudah berkumpul pun mengarak Bokir untuk dijatuhi hukuman. Di warung remang-remang, semua orang masih melakukan molimo. Salah satu anak buah dari Pisman keluar untuk buang air di bawah pohon. Katemi yang berada di sana langsung mengirim santet yang membuat batang pria itu menggelembung dan pecah. Tak hanya pecah, namun keluar seekor kodok dari dalam batang itu. Kejadian mengerikan yang terjadi di depan rumah Pisman disaksikan oleh semua orang yang sedang asik berpesta. Di dalam rumah, Pisman keheranan karena santet yang dibicarakan selama ini hanyalah karangannya semata. Agar anak buahnya tak takut, Pisman memberi alasan kematian Beno adalah karena penyakit menular dan bukan karena santet. Pisman merencanakan untuk menghabisi Markum, namun sebelum itu ia ingin anak buahnya memberitahu jika santet selama ini hanyalah kedok agar ia bisa membunuh orang yang tak ia sukai. Malam hari berikutnya, anak buah dari Pisman menjebak Markum. Mereka seolah-olah hendak melawan Pisman dan membelot. Tanpa Markum sadari, ternyata anak buah Pisman sudah mencampur racun ke dalam minumannya. Kami sangat menyintai Pak Kades. Ketika Markum meminum kopi itu, ia merasakan sakit di perutnya. Markum bergegas berpamitan untuk pulang. Katemi yang ada di sana melihat semua hal yang dilakukan oleh anak buah Pisman. Setelah misinya selesai, anak buah Pisman bergegas pergi untuk memberikan kabar. Ketika ia mengetuk pintu rumah, Katemi kembali mengirim santet. Seekor ular masuk ke dalam perut pria itu hingga membuatnya mati dengan mengenaskan. Pisman yang keluar dari rumah menyaksikan perut anak buahnya yang meledak seperti balon. Katemi tak langsung kabur seolah ia ingin menunjukkan kekuatannya. Pisman meminta anak buahnya untuk mengejar dan memburunya. Sementara itu, Markum yang sampai rumah langsung muntah darah. Pramuja yang ada di sana sangat terkejut mengetahui sang ayah meninggal dengan cara tragis. Pagi harinya, Markum dimakamkan. Pisman memberikan pidato jika apa yang telah terjadi pada kepala desa adalah karena santet yang disebabkan oleh Katemi dan Nyi Angker. Ia berniat untuk menjadi kepala desa sementara menggantikan Markum. Sayangnya, warga tak ada yang setuju dan hanya anak buah Pisman yang setuju. Setelah semua orang pergi dari kuburan, Pramuja mendoakan mendiang ayahnya. Katemi datang dan memberitahu jika ayah Pramuja merupakan orang baik. Pramuja heran dan menanyakan siapa wanita yang ada di depannya. Katemi pun memperkenalkan diri. Pramuja kini ingat siapa Katemi itu. Malam harinya ia bermimpi berada di dalam hutan. Pramuja berburu hingga sampai di sebuah rumah tua di dalam hutan. Ketika ia masuk ke dalam sana, isi rumah itu berupa taman bunga. Akulah satu-satunya insan penghuni taman ini. Katemi berada di sana hingga Pramuja mulai tergoda. Ketika ia melakukan hubungan dalam mimpi, hubungan itu tak berlangsung dengan baik. Pramuja bergegas pergi dengan mulut yang berdarah. Katemi segera memanah Pramuja hingga pria itu terbangun dari tidurnya. Pramuja sangat kesal dengan mimpi yang baru saja ia alami. Di kantor desa, Bokir memilih mengundurkan diri dari Hansip karena Pisman kini menjadi kepala desa. Pramuja datang dan menanyakan apa yang terjadi. Ia memberitahu jika Bokir tidak bisa mengundurkan diri sebagai keamanan warga. Bokir mengaku takut karena Pisman merupakan orang yang licik. Ia juga merasa jika mungkin Pisman yang meracuni Markum. Pramuja tak bisa langsung menuduh karena tak ada bukti dan juga saksi. Namun ia yakin jika kematian ayahnya bukanlah karena santet. Dorman memberitahu jika esok hari warga akan pergi ke hutan larangan mencari dukun wanita Nyi Angker. Berlindung. Haidar. Keesokan harinya, semua warga beramai-ramai datang dan hendak menggeruduk gubuk yang ada di tengah hutan. Pramuja memberitahu Dorman jika gubuk yang ada di depannya mirip seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Ia merasa jika gubuk itu adalah tempat tinggal Katemi. Dorman mengatakan jika gubuk itu adalah milik Nyi Angker. Warga berteriak meminta Nyi Angker untuk keluar dari rumah. Dengan tenang, Katemi keluar dan memberitahu jika ia adalah Nyi Angker itu.
Ketika warga hendak menyerbu, Pramuja terbang dan menghentikan tingkah warga. Ia menjelaskan jika mereka tak bisa main hakim sendiri. Akhirnya Katemi dibawa ke rumah Bisman selaku kepala desa pengganti. Sesampainya di sana, Pramuja mengatakan jika ia hendak membawa Katemi ke tempat yang resmi. Bisman pun menyetujui permintaan Pramuja, namun ia meminta agar Katemi beristirahat di dalam rumah dan akan dibawa esok hari. Bisman pun mengancam Katemi yang berada di kamar dan akan dibakar hidup-hidup karena mengamalkan ilmu hitam. Sebelum Katemi dibawa esok hari ke kantor polisi, Bisman hendak menidurinya terlebih dahulu. Katemi hanya bisa mengikuti dan ia pun langsung menyihir Bisman. Pria itu berubah menjadi manusia anjing. Katemi bergegas kabur melalui jendela. Anak buah Bisman yang ada sebagian mengejar Katemi. Sementara Bisman mulai menggila dan menghancurkan rumahnya sendiri. Beberapa anak buahnya juga mengalami hal mengerikan. Katemi mengirimkan bola api dan langsung membakar tubuh Bisman. Pramuja bergegas menyambangi Katemi yang tengah melakukan ritual. Ia heran karena janda seorang kiai mempelajari ilmu hitam. Untuk apa kau kemari? Katemi meminta Pramuja untuk tidak mencampuri urusannya. Pramuja mengutuk dan mengingatkan perbuatan Katemi yang dikutuk Allah karena menyekutukannya. Katemi justru menyalahkan marhum yang tak mampu mencegah Bisman berbuat jahat hingga keluarganya menjadi korban. Pramuja mengerti perasaan Katemi karena ayahnya juga korban dari Bisman. Ia mengajak Katemi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar karena Allah Maha Pengampun. Katemi sempat menolak karena ia sudah terlalu banyak dosa. Pramuja terus membujuk Katemi dan berjanji akan membantunya menemukan jalan kebenaran. Katemi pun setuju dan ia akan bertobat. Tiba-tiba Nyi Angker asli muncul dan melarang Katemi untuk bertobat. Katemi meminta maaf karena ia sudah berjanji akan meninggalkan ilmu hitam ketika dendamnya sudah terbalas. Nyi Angker tak terima karena Katemi adalah satu-satunya pewaris ilmu yang dimiliki. Ia menjauhkan Katemi dari Pramuja. Nyi Angker berniat melawan Pramuja yang hendak merebut muridnya. Pertarungan terjadi sangat sengit karena mereka saling adu ilmu. Katemi diselamatkan warga dan polisi yang sudah berada di sana. Katemi memperingatkan warga untuk menjauh. Nyi Angker yang sudah kalah pun meminta untuk tidak dibunuh. Namun dengan doa yang Pramuja panjatkan, Nyi Angker pun akhirnya mati terbakar. Katemi langsung mendekati Pramuja karena teror selesai. Bagaimanakah kisah Katemi selanjutnya? Ada di seri 2. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.